Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Al-mukarram wal mukhtaram jami'ul huffaz asy-syurafa wal fudala wa jami'ut tullab الكرماء وجميع الحاضرين حافظكم الله في الدارين بجاه الحبيب سيد الكونين، وبالخصوص صاحب البيت الحاج أمريس حفظه الله تعالى وأطال الله عمره في عافية وسلامة وسعادة في دار الدنيا إلى دار الآخرة، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini sebetulnya Al-Faqir untuk berbicara di depan hadirin semua saya tidak bikin-bikin, karena kalau bukan imtisalul amr, kalau bukan karena mengikuti daripada permintaan perintah, saya tidak berani berbicara di hadapan kalian. Kenapa? Karena di sini tempatnya Al-Quran, dan orang-orang yang hafizul Quran, yang hafal Al-Quran, kalau ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka mereka ini sebagai pengganti Habibana Muhammad SAW. Dan ada satu makna hadis Rasulullah SAW. Ini kalau saya salah tidak apa-apa, dikasih tahu, sudah kewajiban. Saya salah kasih tahu tidak mengapa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, ada di dalam kitab Syaraful Anam fi Syarhi Ahadithi Khairil Anam yang dikarang oleh As-Sayyid Abdullah Al-Jardani. Di situ ada makna hadis Rasulullah SAW, min haqqil waladi ala walidihi ayyuhassina ismah wa yuhsina murdi'ah wa ayyu addibah wa ayyu zawwizahu idza balag, atau kama qalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bahwasanya kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya ayyu hassin asmah, kasih nama anak-anak yang baik. Habibana Muhammad SAW sudah mengajarkan kepada kita, jangan memberi nama anak-anak kita anak yang tidak baik, walaupun itu nama daripada yang terkenal kakek-kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semacam Abdu Manaf. Manaf ini patung, Abdu hamba. Namanya bukan Abdu Manaf. Dalam Bahjatul Mahafil fi Sirati Sahibi Syama'il, namanya bukan Abdu Manaf, tapi kalau tidak salah namanya Mughirah. Cuman lebih terkenal Abdu Manaf. Ada kakek Nabi Muhammad namanya Kilab, namanya bukan Kilab, namanya Hakim. Walimadha sumia Kilab? Kenapa diberi nama Kilab kakeknya Rasulullah? Li'annahu yuksirus sayda bil kalbi, karena beliau banyak sekali berburu menggunakan kalb. Menggunakan apa? Menggunakan anjing. Jadi namanya dijulukin dengan Kilab, padahal bukan Kilab, namanya Hakim. Gusoy namanya bukan Gusoy, namanya Zaid. Terus Hashim namanya bukan Hashim. Ya kalau nama Hashim bagus, cuman kalau nama Abdu Manaf haram. Tahrumut tasmiyatu bi Abdil Ka'bah wa Abdi Manaf wa kullu ubudiyatin udhifat li ghairi asma'illahi ta'ala. Setiap nama didahului oleh abad tidak boleh diidhafatkan, tidak boleh disandarkan ke selain namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdu, pertamanya Abdu. Kita lihat tadi ada Asma'ullah Al-Husna, ya diakhiri dengan Asma'ullah Al-Husna. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Sammu auladakum bi ahsanil asma. Gal wa khairul asma Abdullah wa Abdurrahman. Dalam makna hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sammu auladakum, beri nama anak-anak kalian dengan sebaik-baiknya nama, dan sebaik-baiknya nama Abdullah dan Abdurrahman. Ma'ubbida wa Muhammad wa Ahmad wa Mahummida. Yang pertama yang terbaik nama Abdullah, kasih nama Abdurrahman. Kalau tidak kasih nama anak kita Muhammad, kasih nama anak kita Ahmad,
kasih nama-nama yang terpuji. Kenapa? Nanti yaumul qiyamah kita dikumpulkan dengan yang nama yang sama. Kalau namanya tidak bagus, dikumpulkan sama siapa? Kalau namanya Ahmad, banyak ulama-ulama yang namanya Ahmad. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad Ar-Rafi'i, Imam banyak al-a'immah al-ajilla, bahkan muhaddis, salah seorang al-habar, ahli hadis di Indonesia, ada yang namanya Ahmad, Said Ahmad. Nah ini ada Syekhul Masyayikh, guru daripada guru ulama di Mekah, Said Ahmad Zaini Dahlan. Tapi kalau namanya ngikutin orang-orang yang tidak jelas, mau dikumpulkan dengan mereka. Nah ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kasih nama yang baik, biar nanti di yaumil qiyamah dikumpulkan bersama mereka. Yang kedua, nama itu membawa juga seseorang kepada yang dinamainya. Ini di dalam apa? Syaraful Anam tadi, fi syarhi ahadits khairil anam, di situ diterangkan ini nama ini membawa seseorang kepada nama itu tersebut. Nah ini jangan sampai namanya jelek nanti ikut nama yang jelek. Nah contoh tadi Abdu Manaf, Abdu hamba, Manaf patung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya bukan Abdu Manaf, namanya Hakim, dan mereka semuanya muslim semuanya. Mereka semuanya kakeknya Rasulullah. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismih tarakus sifaha wa lam yusibhum aruhu min adamin ila abihi wa ummih. Semua orang tua Rasulullah Islam semuanya, dari abahnya min abih ila Sayyidina Adam, semuanya muslim, semuanya nyembah kepada Allah. Dari ibunya sampai Sayyidatuna Hawa, semuanya muslimah, tidak ada yang kafir. Bagaimana dengan Azar? Orang bilang Azar ini abahnya Rasulullah, abahnya Sayyidina Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wa taslim. Azar itu bukan abah Nabi Ibrahim. Dalam tafsir Munir dijelaskan bahwasanya Azar bukan abah Nabi Ibrahim. Itu jelas sudah. Maka istighfaru Ibrahim li abihi Azar. Azar ini li abihi Azar. Ab itu bapa. Dalam bahasa Arab yang terkenal, ab itu bapa. Tapi jangan lupa, terkadang abun digunakan juga paman, dikatakan ab dalam bahasa Arab. Sayyidina Yaqub alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wa taslim, beliau mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku? Ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Saya menyembah Allah yang engkau sembah, dan menyembah Allah yang disembah oleh bapak engkau. Siapa bapak engkau? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Sayyidina Yaqub bukan anak Nabi Ismail, tetapi di sini pamannya pamannya Nabi Yaqub, dikatakan bapak juga di sini. Kalau sampai misalnya kita lihat tadi kakek-kakeknya Rasulullah, Abdu Manaf, Abdu ini berarti ada mereka menyembah patung, mereka menyembah selain Allah. Tidak, mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqallubaka fis sajidin. Mereka Habibana Muhammad SAW yatanaggal, berpindah-pindah, semua orang tuanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ana min khiyarin min khiyar. Aku ini manusia yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ulama yang dari Rasafatus Sadi, ada di dalam Al-Gurar, ulama Lubnan, pecinta Nabi Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Banyak ulama-ulama sudah menjelaskan bahwasanya orang tuanya Nabi Muhammad SAW semuanya Islam, tidak ada yang kafir, tidak ada. Kalau contoh ini saya istitrad, contoh kalau misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, salah Rasulullah SAW, aina abi? Qalahu Rasul abuk finnar. Falamma gafahu ar-rajul da'ah. Qal abi wa abuka finnar. Nah ini hadis ahad. Kalau bertentangan dengan Al-Quran,
ya kita jelas. Kalau di dalam fuqaha kita sering mendengar, kalau Al-Quran dengan hadis kita ambil hadis, kalau hadis dengan ulama kita ambil ulama. Bukan berarti kita mengambil ulama mengakhirkan hadis, karena yang lebih mengerti tentang hadis ulama. Jadi udah kita ambil hadis saja. Ini ulama yang mengerti hadis tuh banyak. Jadi kita ambil ulama. Kenapa? Bukan ulama ini menyalahkan hadis, tapi ulama ini banyak tahu tentang hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dengan hadis, ambil hadis. Hadis dengan ulama, ambil ulama. Tapi kalau hadisnya ahad, bukan hadis mutawatir, yang meriwayatkan tidak banyak, bertentangan dengan Al-Quran, nas yang soreh, yang jelas dalam Al-Quranul Karim, orang tuanya Nabi Muhammad SAW selamat. Di dalam fikih sendiri ahlul fatrah tidak disiksa. Orang tua Nabi Muhammad ahlul fatrah. Nabi Muhammad wa taqallubaka fis sajidin, berpindah-pindah semuanya aslab yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad, ana min khiyar min khiyar, lam yaltaqi abawaya ala sifahin qat. Semua orang tuanya Nabi Muhammad tidak ada yang bersatu dalam keadaan sifah jahiliyah. Semuanya nikahnya yang sah. Jadi tidak ada satu orang tuanya Nabi Muhammad yang celaka, tidak ada. Hadis itu bertentangan dengan Al-Quran yang sore. Makanya kata Al-Imam Nawawi, Syarafuddin Yahya An-Nawawi radhiyallahu an, wajib ditinggalkan makna zahirnya. Jadi yajibu tarku makna, wajib mata khalafa aqal hadithul ahad nasul Quran, wajaba tarku makna zahirihi. Jadi kalau bertentangan dengan Quran jelas dalam Al-Quran, orang tua Nabi Muhammad selamat, ini ada hadis ahad yang riwayatkan tidak banyak, ya sudah, ini makna zahirnya harus ditinggalkan, harus dimakna pakai makna majazi, pakai makna yang lain. Jadi tidak ada orang tua Nabi Muhammad yang kafir, tidak ada. Semuanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Sayyidina Adam alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wa taslim. Saya kalau bulan Maulid ini suka ada orang bicara, tidak, ini dalam hadis. Contoh, lihat Ibnu Taimiyah dalam fatwa Ibnu Taimiyah membawakan hadis tawasul, bahwasanya Nabi Adam setelah berbuat salah, ini Nabi berbuat salah, tidak ada Nabi yang berbuat salah, ini Nabi salah. Dari mana ada Nabi salah? Nabi itu maksum. Dalam Bahjatul Talibin dikatakan mereka itu maksum qabla nubuwwati wa ba'daha, la saghiratan wala kabiratan. Tidak mungkin dosa yang besar dilakukan, tidak mungkin dosa yang kecil, apalagi dosa yang besar. Tidak mungkin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba'da nubuwah, setelah jadi nabi, qabla nubuwah maksum, apalagi setelah jadi nabi. Qal yastahil alaihim ay'amalu ma'siyatan la saghiratan wala kabiratan la qabla nubuwwati wala ba'daha. Mustahil para nabi dan rasul berbuat maksiat la qabla nubuwah wala ba'daha, sebelum jadi nabi mustahil, sesudah jadi nabi mustahil. Lantas ayat-ayat yang lain kemana? Kalau kita ngambil satu ayat, Nabi sudah makan bukhuldi, kemudian dikeluarkan sama Allah dari surga. Allah ciptakan Nabi Adam buat di dunia, khalifah fil ardi, bukan khalifah fil jannah. Bukan Nabi Adam Allah ciptakan untuk huni surga dahulu, bukan, tapi diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah fil ardi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bagaimana makan bukhuldi? Dalam surat Toha dilupakan oleh Allah, fanasiya walam najid lahu azma, dilupakan sama Allah. Orang yang lupa, an-nasi ghairu asi. Walimadha sumiya maksiyatan, walimadha sumiya fi'luhu maksiyatan, liwuqu'i suratil mukhalafah minhu. Kenapa dikatakan pekerjaan Nabi Adam ini maksiat? Wa asa Adamu rabbahu faghawa, liwuqu'i suratil mukhalafah, yang terjadi gambaran pelanggaran. Contoh, orang bawa mobil, ada polisi, dia biasa bawa SIM, dia lupa SIM-nya tidak dibawa, dia perhatian dengan SIM-nya, cuman pas lagi bawa lupa tidak bawa SIM. Bagi polisi tetap ini salah, tapi sebetulnya orang ini tidak salah. Kenapa? Dia perhatian dengan SIM-nya, cuman dia lupa.
Nabi Adam makan bahuli, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perbedaan lupa dengan dilupakan? Kita juga semua dilupakan oleh Allah kalau lagi keadaan lupa. Tapi beda kalau lupanya kita dari maksiat, dari ghafil, dari lahi, dari ketidakpedulian sama agama. Kalau para anbiya war rasul, mereka peduli sama agama, setiap detiknya bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Nabi Muhammad, la ansa lakinni unassa li usyarri'a. Saya tidak lupa, tapi dilupakan oleh Allah li usyarri'a, untuk membuat undang-undang, aturan peribadatan, aturan ibadah. Bagaimana orang bisa tahu sujud sahwi kalau Nabi Muhammad tidak dilupakan sama Allah dalam keadaan salatnya? Dan kita mengambil contoh sama siapa kalau bukan di sananya uswatun hasanah daripada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya orang-orang tua Rasul semuanya muslim, azar paman Nabi Muhammad, bukan ayahnya Rasulullah SAW. Dalilnya tadi Sayyidina Yaqub ketika bertanya kepada anak-anaknya. Dan perlu diketahui bahwasanya definisi Nabi, jangankan orang tuanya kafir, jangankan orang tuanya tidak mengenal Allah, orang tuanya itu punya kedudukan di masyarakat. Tidak ada orang tua Nabi halak. Kalau kita zaman sekarang ada tukang cukur halal berkah, orang masya Allah, orang mulia. Cuman orang tua Nabi tidak ada yang tukang cukur. Wala hajjam, tidak ada tukang ngambil darah orang tuanya Nabi Muhammad. Wala zabal, tukang ngumpulin sampah, tidak ada. Bukan berarti kita kerja yang begitu hina, tidak. Selagi halal pekerjaan kita mulia. Cuman ini untuk para anbiya dan rasul. Salimun min munaffirin taba'an wa andana'ati abin wa khana'i ummin. Salimun min munaffirin taba'an wa andana'ati abin wa khana'i ummin. Abahnya tidak ada yang dani, tidak ada yang kerjaannya pun semua orang-orang mulia, tidak ada yang uminya yang zina. Kalau ada cerita seorang pezinah tobat punya anak Nabi, ini bohong, cerita Israiliyah. Kenapa? Karena bertentangan dengan definisi siapa itu Nabi atau Rasul. Nah, ini orang tua Rasul. Kalau ada nama-nama yang keluar, contoh Abdul Manaf, ini bukan nama aslinya. Makanya kita berikan nama anak-anak kita nama-nama yang terbaik. Samu Abdullah auladakum khairul asma wa samu auladakum bi ahsanil asma wa khairul asma Abdullah Abdurrahman atau kama qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kalau tidak salah i'anatul talibin. Kemudian wa yuhsina murdi'ah, yang nyusuin ini jangan sembarangan. Ini kita punya anak yang nyusuin, jangan sembarangan. Ini anak ini sedang tumbuh tulangnya, sedang tumbuh dagingnya. Yang menyusuin siapa? Wanita yang tidak sholat, wanita yang tidak mengenal Allah, wanita yang tidak mengenal Nabi Muhammad. Kalau wanita yang menyusuin yang begini, bagaimana jadi anaknya? Jangankan orang zaman sekarang, Al-Imam Haramain waktu ngajar beliau yatakaka fi kalami, beliau sedikit ada keganjal sedikit waktu ngomong, kayak kaku begitu. Dilaporkan kepada abahnya, kata abahnya, na'am hadza itu min athar, dari bekas susu wanita yang menyusuinya. Waktu kecil anak saya lagi disusuin sama orang itu. Kemudian saya panggil, sini, saya keluarkan, pakai tangan saya keluarkan, biar muntah semua susunya. Setelah muntah semuanya, di situ ada bekas susu, bekasnya, bukan susunya, bekas susu wanita yang tidak mengenal Allah. Jadi bagaimana mau jadi anaknya benar? Ini kalau tidak ingat kepada karunia-Nya Allah, pemberian Allah, nikmat Allah yang begitu besar, la ilaha illallah Rasulullah, yang menyusuinya. Makanannya dari mana? Yang menyusuinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makanan gal ar-radhi' qad saraqa tabi'ata murdi'atihi wa in kana abawahu salihain. Jadi ar-radhi' yang menyusui, anak yang nyusui, qad saraqa tabi'ata
murdi'atih, seringkali mencuri tabiat yang menyusuinya, seringkali mencuri watak atau terbawa dengan watak yang menyusuinya. Wa in kana abawahu sholihain, walaupun kedua orang tuanya soleh, terbawa sama yang menyusuinya. Karena kalau makanan at-ta'am idza dakhala al-batn, at-ta'am idza dakhala al-batna inqasama ila arba'ati aqsam. Kalau makan sudah masuk ke perut kita, itu terbagi 4 makanan itu. Pertama, li ziyadatil lahmi, untuk menambah daging. Dalam makna hadis Nabi Muhammad SAW, kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bih. Setiap daging yang jadi dari yang haram, api neraka lebih utama untuk memakannya. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW li ziyadatil lahmi, untuk menambah daging. Berarti kalau makannya haram, badannya dari mana? Dagingnya dari mana? Dari yang haram. Berat, pantesan. Mau begitu berat, mau begini berat, makanannya dari mana? Kemudian li ziyadatid dam, untuk menambah darah. Sedangkan syaitan yajri fi bani Adam majrad dam. Setan ini berjalan di tubuhnya manusia di tempat berjalannya darah. Kalau darahnya dari yang haram, pantas betah setan di darahnya, karena darahnya dari yang haram. Makanya kalau 1 dirham, kita beli baju 10 dirham. 1 dirham yang tidak benar. Ini sholat kita dalam madhab al-imam Syafi'i sah. Tapi kalau dalam madhab Hambali, sholat kita tidak sah. Kalau dalam madhab Asy-Syafi'i, sholat kita sah. Tapi dalam madhab Hambali tidak sah. Itu baju 1 dirham dari yang haram. Bagaimana kalau masuk ke badan kita, bukan baju? Dari yang haram masuk ke tubuh kita. Bukan berarti kita, bukan saya mau mengatakan sholatnya tidak sah itu dan tidak. Ini membahas tentang baju harga 10 dirham, 1 dirham dari yang haram. Sholatnya dalam madhab Asy-Syafi'i sah, tapi tidak mendapatkan pahala. Dalam madhab Hambali tidak sah. Ini di Arab ya Allah. Makanan masuk ke tubuh kita untuk nambah daging kita, untuk menambah darah. Safwatuhu lil mani, yang jernihnya itu buat telur manusia, untuk mani. Kalau dari yang haram bagaimana? Air maninya dari yang haram, gimana anaknya? Safwatuhu lil mani, sudah tidak baca bismillah, sudah masuk ke rumah tidak mengucapin salam, ada syaitan dalam isti'dad yaumil ma'ad. Kalau tidak salah ada 10 syaitan. Ini ada syaitan tukang, tugasnya masing-masing. Ada tukang ngancurin keluarga, tukang itu dan ini. Dan termasuk dalam Qurratul Uyun, ini ada syaitan yang bareng dengan suaminya. Jadi kalau suaminya masuk kamar tidak baca bismillah, dengan istrinya syaitan bareng sama laki-laki ini. Sebagaimana laki-laki itu mengeluarkan benih anaknya, begitu juga setan mengeluarkan benih anaknya. Maka disebut mukhannas, setengah syaitan, setengah manusia. Kenapa disebut mukhannas? Karena lupa dia baca bismillah. Makanya kalau mau bikin pagar rumah kita, sudah masuk rumah kita ucapin salam, baca bismillahirrahmanirrahim. Setan tukang ngancurin rumah kagak, ngancurin keluarga nggak masuk. Kita masuk kamar, ucapin salam. Mau deketin istri, ucapin salam. Mau makan, ucapin salam. Ucapin bismillah. Deketin istri, ucapin bismillah. Insya Allah kita aman, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah makanan haram, dilupa baca bismillah, setan mengeluarkan benihnya sebagaimana laki-laki mengeluarkan benihnya. Kemudian yang benih laki-laki ini dari yang haram, tentu campur terus dari turunan, campur dari yang haram,
dicampur dari syaitan, anaknya mau jadi apa? Mungkin mau jadi apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau zaman sekarang ini mungkin orang-orang yang mau coba menghina Al-Quran sekarang terkenal apa? Langgam Jawa ya. Langgam Jawa. Ente Al-Quran mau pakai lagam-lagam ente. Sudah Nabi Muhammad bawa Iqra'ul Quran bilhunil Arab. Baca Al-Quran dengan lahannya Arab. Bukan berarti kita dijajah sama orang Arab. Tidak, orang Arab itu diislamkan sama Nabi Muhammad. Bukan Islam diarabkan. Indonesia diislamkan sama para wali. Bukan berarti Islam di Indonesia kan. Orang Arab itu diislamkan, bukan Islam diarabkan. Ini yang begini mungkin itu air maninya begitu tuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kemudian gal wa awsakhuhu lil khara. Awsakhuhu, ampas-ampas makanan itu untuk yang dikeluarkan sama kita. Jadi yang dikeluarkan sama kita, yang dibuang itu hampas makanan untuk nambah daging, nambah darah kita, kemudian naata untuk turunan kita makanan itu, kemudian untuk dikeluarkan. Qal ayuhsina asmah wa yuhsina murdi'ah wa ayu'addibahu, didik yang benar. Anak kita punya anak kecil, didik yang benar. Ketika lahir, bacakan apa? Bacakan azan sebelah kuping kanannya, qomat sebelah kuping kirinya. Sudah dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir dikenalkan kepada Allah. Jadi jangan pakai begini. Saya kadang suka nanya, anaknya sudah ngaji belum? Belum. Kenapa belum? Nggak, biarin aja dulu, sekolah dulu. Maksudnya sekolah, ya sekolah bagus, tidak jelek. Cuman maksudnya belajar dulu A, B, C, D dan sebagainya. Sementara baca Al-Quran, mengenal Allah mau dijadikan nomor 2. Tidak, mengenal Allah itu nomor 1. Mengenal Nabi Muhammad, kenalkan sama Allah. Jangan nanti sudah lulus baru saya mau, anak saya mau ngaji nanti. Kalau sudah lulus SD-nya baru belajar Al-Qur'annya. Itu salah. Dari kecil ajarkan. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengajarkan kalau kita ada kita pegang anak kita, bacakan akhir surat Al-Hasr. Lau anzalna sampai akhirnya. Kita sampai pegang, baca la ilaha illallah 7 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi biar senantiasa terdengar sama anak kita la ilaha illallah. Jangan pakai dengerin. Sekarang orang bilang kalau lagi hamil pakai musik biar pinter. Kamu orang-orang sana itu mereka belajar dari Islam. Jangan pingin mengajarkan orang Islam biar pinter. Kamu belajar dari orang Islam. Belajar dari mana? Semua mau bikin pesawat, semuanya orang-orang Islam. Semua penemu-penemu itu hampir semuanya orang Islam. Cuma namanya, kadang-kadang namanya Namanya diganti dengan nama-nama barat. Padahal mereka orang-orang Islam. Mereka mengambil dari kita, kemudian ingin mengajarkan kepada kita. Kalau mau pinter harus begini. Tidak. Kita sudah diajarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil dari kecil, bahkan di dalam perutnya, di daerah Darussalam, Tanzania. Jadi di Tanzania ini ada anak kecil, pesantren Darussalam. Dia kalau dengar orang baca Al-Quran benar bacaannya, dia tidak nangis, tenang nih anak. Kalau salah bacaannya, anak ini nangis. Seakan-akan bayi ini mengerti orang yang benar bacaannya dan yang salah. Kemudian yang lain bertanya, kenapa kok begini? Kalau orang baca salah, anak ini nangis. Tapi kalau orang bacaannya benar, dia enak, tenang, tidak nangis. Kenapa? Ibunya lagi hamil, senantiasa baca Al-Quran. Ada satu anak 5 tahun mungkin yang lalu, belajar tahfidzul Quran di Pekalongan. Ini sampai dipanggil sama Ummul Qura. Pokoknya universitas di luar negeri pada manggil.
dites nilainya A. Ini kok sampai begitu? Dia menghafalkan 8 bulan, hafalkan Al-Quran, dia hafal dan mendapat nilai yang terbaik. Bahkan orang luar pun minta, sudah mau biaya semuanya ditanggung, beasiswa, bahkan diberi kelebihan. Ini ada apa? Ternyata ibunya lagi hamil, senantiasa membaca Al-Quran. Jadi lagi hamil jangan mendengarkan Mick Jagger. Nah, lagi hamil mendengarkan Mick Jagger. Ini gimana ini? Lagi hamil baca Al-Quran, baca sholawat. Jadi anaknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Wa ayu addibah, ajarkan adab dari kecil. Adibu auladakum qabla tarakumil asghal wa tafarrukil bal. Semenjak kecil ajarkan adab yang benar. Ada satu anak Syekh Umar Baraja dalam Akhlaqul Banin, ada anak kecil namanya Ahmad. Anak kecil ini kenal dengan apa? Orang yang suka jual bunga. Sama yang jual bunga ini diajak ke kebunnya. Dia lihat ma ahsana hadhil wardah, walakin far'aha mu'wajjun, atau bagaimana? Ahmad ini, kata Ahmad, ma ahsana hadhil wardah, betapa indah bunga ini, tetapi sayang tangkainya ini bengkok. Halla tuqimuha, kenapa tidak engkau luruskan? Kenapa? Kata yang punya kebun, qad salubashaquha, tangkainya sudah keras, kalau diluruskan bisa patah. Nah, itu juga perumpamaan anak kecil. Kalau dididik dari kecil tidak benar dididiknya, walaupun dididik benar, tidak mengenal Allah, tidak kenal sama Nabi, sudah besar disuruh ngaji sulit, disuruh mengenal Nabi sulit. Kenapa? Seperti pohon, kalau masih kecil kita bisa meluruskannya, kita luruskan bisa yang bengkok-bengkok, tapi kalau sudah besar tidak bisa, sulit. Begitu juga anak kecil, dari kecil bagaimana orang tuanya mengarahkannya. Makanya dalam makna hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah wa ala abawaih ayuhawwidani au yumajjisani au yunassirani au yumajjisani. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak dilahirkan bersih. Gimana orang tuanya? Kalau orang tuanya mau dia jadikan Yahudi, anaknya jadi Yahudi. Kalau mau dijadikan Kristen, anaknya jadi Kristen. Kalau mau dijadikan nyembah api, anaknya dijadikan orang yang menyembah api. Gimana orang tuanya? Makanya dari kecil, adibu auladakum, ajarkan anak-anak kalian qabla tafarruqil bal, qabla tarakumil asghal wa tafarruqil bal. Qabla tarakum, sebelum bertumpuk-tumpuk kerjaan dia, sudah pingin itu, pingin ini, pingin itu, banyak, bertumpuk-tumpuk keinginannya, pekerjaannya bertumpuk-tumpuk kemana-mana. Wa tafarruqil bal, hatinya ke sana sini. Nah, itu arahkan, kenalkan kepada Allah, kenalkan kepada Nabi, kenalkan kepada Al-Quran. Karena tidak ada ilmu di dunia ini yang lebih melebihi ilmu Al-Quran, ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mau apa dengan Al-Quran? Al-Quran yatahaddath. Orang mau mempelajari Al-Quran, pengobatan semuanya ada dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan yang modern sekarang semuanya tidak luput dari Al-Quran. Mau kejadian apa, semuanya tidak keluar daripada mukjizat ilmiah Al-Quran. Tidak, semuanya. Kenapa kita lari ke sana sini? Ada orang lari ke sana, lari ke sini. Al-Quran sudah semua ada di dalamnya. Mau ilmu apa? Nebula, planet, apa? Semuanya dalam Al-Quran sudah ada. Ilmu bom ada sudah dalam Al-Quran. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kalau ada orang bangga dengan ilmu yang lain tapi dia tidak mengenal Al-Quran, orang ini merugi. Orang ini orang yang merugi, kebanggaannya salah, bohong, tidak benar, palsu yang dia banggakan. Makanya orang-orang yang pintar-pintar dari luar negeri itu kalau belajar Al-Quran, banyak mereka yang niatnya mau menghancurkan Islam, tapi apa? Setelah mempelajari Al-Quran mereka masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Saya tidak mendapatkan kekurangan apapun dalam Al-Quran, tidak ada yang kurang. Mereka masuk Islam.
Kalau dari Islam yang masuk ke Kristen kayak di Cianjur 75% satu kampung di Cianjur pedalaman, satu kampung 75% ada yang masuk Kristen. Di Pontianak waktu itu siapa itu? Ada orang masuk Islam namanya Ustadz Ridwan dari Pontianak, asalnya bukan agama Islam, asalnya Kristen. Kenapa sampai masuk Kristen? Orang tidak ngerti, orang lapar. Kalau dari kita yang lapar, yang miskin, yang lapar, yang butuh, dia tinggalkan agamanya. Tapi kalau dari luar, orang-orang yang pinter, udah mempelajari Islam, manhaj yang benar, dia pelajari. Walaupun tadinya mau menghancurkan Islam, setelah dia cermati dengan bijaksana, dia masuk Islam. Contoh Maurice Bucaille. Maurice Bucaille ini orang Perancis, ilmuwan Perancis. Tadinya orang-orang yang mau mainin Al-Quran ini langgam Jawa. Ini mereka kan coba menghina Al-Quran. Yang murid-muridnya Amir, murid-muridnya Yahudi. Qurannya belajar sama Yahudi, hadisnya belajar sama Nasrani. Bagaimana mau lurus? Mereka tidak benar, mengambilnya salah gurunya. Nah ini diantaranya mau mencoba apa? Tentang muminya Fir'aun. Bohong, tidak ada itu dan ini. Akhirnya Allah perlihatkan. Di Mesir ada Wadi Al-Muluk. Dicari di situ banyak mumi, ditemukan muminya Fir'aun. Dibawa kemudian ternyata itu mumi Fir'aun. Setelah diperiksa, lama-kelamaan diperiksa sama Maurice Bucaille, ternyata ini matinya tenggelam di laut. Ternyata ini matinya dalam keadaan kaget. Semua yang diceritakan sama Al-Quran semua tidak ada yang meleset. Nah ini sampai siapa orang pinter ini masuk Islam. Masuk Islam dengan apa? Karena ternyata Al-Quran ini, ya Rabbi Allah. Kemudian wa ayyuzawwizahu idza balagh. Anak kecil, ya kita punya anak, jaga yang baik. Jaga yang baik. Saya kemarin ketemu sama Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas dari Jakarta. Beliau punya pesantren di Al-Mashhad, Sukabumi. Juga di sini juga punya pesantren di Yaman. Nah ini beliau berikan kepada saya, katanya kamu kalau anak kecilmu aman, biar anak kita aman, bacakan Inna Anzalna. Kepalanya bacakan Inna Anzalna, barakahnya Al-Quran. Kita bacakan, insya Allah anak itu aman. Kalau Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, otista, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ini salah satu pejuang di Indonesia. Bahkan beliau sampai disetrum, dipukulin sama orang Jepang. Ini beliau punya kitab namanya Mir'atuz Zaman. Dalam kitab Mir'atuz Zaman, kalau anak kita mau aman. Jadi karena kita takut zaman sekarang ini perzinahan di mana-mana, yaksuruz zina, banyaknya perzinahan di mana-mana. Tusyrabul khumur, minum di mana-mana, fawahis di mana-mana sudah. Zina di mana-mana. Nah ini bagaimana biar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Bacakan Alam Nasrah. Kalau anak ini yatim, dari bawah ke atas kita pegang kepalanya. Kenapa? Artinya kita disuruh mengangkat yatim. Nah kalau bukan yatim, dari depan ke belakang kita usap. Kita baca Alam Nasrah laka sadrak. Kalau daripada Habib Abdurrahman, dari gurunya Habib Hasan, kemudian beliau dari Syekh Abi Bakar bin Salim, baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu kita baca kepalanya, insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini sekian dari Al-Faqir. Kalau ada yang salah itu salah saya dibenarkan, yang salah salahkan. Jangan saya lihat Habib, tidak ada. Siapa ini? Agama ini bukan yang ceramah yang ngatur, bukan ustadz yang ngatur. Agama ini sudah ada. Kita cuma mengikutin ulama-ulama kita sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sekian dari Al-Faqir, mudah-mudahan yang benarnya kita senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha ma lazima minni wal afu ma qumtu fi hadzal makan ila imtithal al-amr wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, hadirin jamaah sekalian, demikian tadi uraian dari guru kita Al-Habib Hasan bin Alwi As-Sagaf tentang tata cara mendidik anak. Di antara apa yang disampaikan tadi, barangkali ada di antara perjamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk barangkali lebih jelasnya bagaimana kita mendidik putra-putri kita. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan untuk mengacungkan tangan. Kita berikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Silahkan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansor ya. Tadi Pak Ustadz katakan berilah nama anak dengan yang baik. Kira-kira 2 bulan yang lalu lebih kurang di berita surat kabar atau di TV ada beberapa orang yang namanya Tuhan, bukan artinya mungkin ada sekitar 10 orang Mas. Pertanyaannya, apakah boleh seorang anak dinamakan Tuhan? Setelah terjadi memang ada nama Tuhan, bagaimana seharusnya? Terima kasih Mas. Ini sebelumnya saya minta kalau saya salah tolong dikasih tahu. Tuhan itu arti daripada ilah. Al-ilah al-ma'bud walau bi ghairi haq. Ilah itu umum, Tuhan itu umum. Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini. Itu al-ma'bud walau bi ghairi haqqin, yang disembah walaupun tidak hak. Orang sembah patung, ini Tuhannya, itu tidak hak dia disembah, itu namanya Tuhan. Tapi kalau Allah al-ma'bud bihaqqin, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Kalau Allah, orang kasih nama Allah tidak boleh. Ar-Rahman, tidak boleh kasih nama Rahman. Kalau Rahim nggak apa-apa, ada orang namanya Rahim, tidak apa-apa. Kenapa? Nabi Muhammad namanya Raufur Rahim. Nah, jadi yang tidak boleh orang kasih nama Allah, tidak boleh. Kasih nama Rahman tidak boleh, tapi harus Abdurrahman. Kalau Rahim tidak apa-apa. Kenapa? Nabi Muhammad SAW namanya Rauf, namanya Rahim. Salah satu nama Habibana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan bagaimana kalau ada nama yang jelek? Ini namanya jelek. Kadang-kadang orang suka berdalih begini, orang tua saya yang kasih nama. Namanya siapa? As. Namanya siapa? Dan Muhammad SAW. Ya, nama-nama yang tidak bagus. Kemudian diganti. Ada ulama sudah namanya ganti saja. Tidak, ini kan orang tua saya yang ngasih. Saya hargain bapak saya yang ngasih. Nah, ini tidak boleh begitu. Dulu ada orang datang ke Habibana Muhammad SAW. Masmuk, nama engkau siapa? As. Fabaddalah bi Abdillah. Nabi Muhammad ganti, namanya Abdullah. Ada satu orang namanya siapa? Perempuan, salah namanya. Kata Nabi Muhammad, Zainab. Namamu sekarang Zainab. Jadi kalau nama man kana ismuhu yukrah, barang siapa ada namanya tidak bagus, yustahabbu tabdilahu. Yustahabbu, disunahkan tabdiluh, yakni tabdilu ismih, disunahkan mengganti namanya yang baik, yang bagus. Al-afu. Baik, masih ada kesempatan untuk 2 orang lagi. Silakan. Ibu, silakan, itu yang sampai Bu ya. Iya, silakan Bu.
dalam makna hadis Nabi Muhammad SAW, muru awladakum bis salah wa hum abna'u sab'in wadribu 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Jadi mukul itu kita jangan ikutin HAM. Ya, kalau ikutin HAM, hak asasi manusia sekarang itu bikinan orang. Kita ikutin hak asasi yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Li nafsika hak, lillahi hak. Inna apa Allah di dalam makna perkataan dua orang sahabat, saya lupa Sayyidina Salman Al-Farisi atau sama siapa, itu malamnya ini beliau bertanya, Sayyidina Salman kalau tidak salah, bertanya sama satu perempuan, istri temannya, kenapa engkau begini? Kok seakan-akan tidak bajumu apa kamu kok begini kamu? Enggak, katanya suami saya malam ibadah, siangnya puasa terus. Jadi sama istrinya sudah tidak ada. Kata Sayyidina Salman, li nafsika 'alaika haq. Untuk inna li nafsika 'alai haqqa. Untuk dirimu itu ada haknya. Dan dalam makna perkataan, saya bukan tidak berani dalam lafadznya, takut salah. Wa inna 'alaika lillahi haq. Dan Allah itu punya hak atas diri kamu. Dan yang lain, wali ahlika wa inna li ahlika 'alaika haq. Keluargamu juga punya hak. Nah, jadi kalau kita mandang keras macam mukul sama anak, kalau yang diajarkan sama Nabi itu bukan kekerasan, itu mendidik, itu sayang, tidak apa-apa. Dalam umur 7 tahun perintahkan dengan bahasa yang sekira-kira dia, anak ini kalau nggak bisa nurut, dengan bahasa yang sekira-kira takut, kalau nggak nurut gimana. Dan umur 10 tahun pukul. Kata Nabi, pukul. Ini hamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mukul dianggap keras, itu hamnya Barat. Kalau hamnya Barat, yang kita tahu di Amerika dulu ada orang minum. Jadi ada orang minum, kemudian ketahuan sama pemerintah, kalau tidak salah 300 orang dihukum mati. Tapi kemudian tidak dihukum mati. Kenapa? Karena ada pemasukan buat Amerika. Apa bedanya minuman dengan narkoba yang lain? Dengan opium, ganja dan sebagainya. Tapi kenapa ganja dilarang, opium dilarang? Kalau nggak dilarang, negara kecil semacam Franco Escobar, Kolombia, itu bisa menjadi negara-negara yang besar, bisa mengalahkan Amerika. Jadi yang ibu katakan saya pukul itu keras, itu menurut HAM Barat. Kalau hamnya Nabi Muhammad tidak. Kalau hak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Anak yatim kita ikutin saja sudah, kata Nabi. Muru auladakum, perintahkan anak kamu dengan sholat umur 7 tahun. Pukul ketika meninggalkan umur 10 tahun. Bagaimana memukulnya? Darban ghairi mubarrih, dengan pukulan yang tidak mengeluarkan darah, tidak memecahkan tulang, dan tidak melukai daging. Jadi la yajrahu lahman wala yukassiru azman wala yukhriju daman, dengan pukulan yang tidak mengeluarkan darah, yang tidak melukai daging, yang tidak memecahkan tulang. Dan jangan dipukul di tempat-tempat yang biasa diperlihatkan, di muka misalnya, jangan. Jadi kalau mau pukul, pukul saja, tidak apa-apa. Tapi dengan syarat, mau anak yatim mau siapa? Mau anak yatim mau siapa? Ini bukan kekerasan, justru itu sayang. Jadi kalau yang diajarkan sama Islam model begini, itu sayang, bukan kekerasan, bukan. Justru sebaliknya, kalau dibiarkan nanti penyakitnya gimana? Dibiarkan, oh ini anak yatim, mau saya pukul yatim, bahaya, nggak ada. Kalau dibiarkan, justru penyakitnya ini yang lebih bahaya. Nanti kalau dia masa depannya hancur karena kita takut, gimana? Jadi kita sudah ikutin saja apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walahu. Baik, ini tinggal untuk 2 pertanyaan lagi. Tadi dari depan sudah, dari belakang sudah. Sekarang tinggal giliran dari sebelah utara sama sebelah selatan. Untuk sebelah
Iya, utara Bapak ini, dan untuk sebelah selatan silakan Bapak ini ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau nanya Pak, anak kan diajar ngaji, langsung gitu langsung dilawan bapaknya. Kan anak ngaji kan, anak saya diajar ngaji, bapaknya sendiri nggak bisa ngaji, dikata gitu. Kan diajar ngaji, baca Al-Quran, Al-Qurannya dilempar muka bapaknya. Iya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana, la ilaha illallah Rasulullah. Itu anak kecil umur berapa? Saya Al-Masalah Muhammad Alisan Muhammad, ini mohon maaf sebelumnya, minta maaf. Saya punya orang tua. Nah, beliau ini sudah pindah ke rahmatullah sekitar 60 hari yang lalu. Dididik sama ibunya. Ibunya beliau ini lahir di Empang Bogor, asal dari Yaman. Itu kalau anak-anak ya yang waktu ayah saya umur 10 tahun berbuat misalnya sedikit, ya salah begitu, tidak nurut, suruh ngaji, masukin kamar, dikunci di kamar, biarkan. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kalau mau dihukum misalnya, ya hukum dia menghina Al-Quran, Al-Quran dilempar, istihza kan, menghina Al-Quran, tidak boleh Al-Quran dihina. Kalau di sini alhamdulillah saya senang sekali lihat Al-Quran di atas meja, enggak usah dilempar begitu Al-Quran, ditaruh di bawah Al-Quran. Kada ayyakfur man wadu Al-Qur'ana ala ard. Hampir saja kufur, keluar dari Islam orang yang naruh Al-Quran di atas bumi, dia di atas tanah nih. Tidak boleh. Dalam makna hadis Nabi Muhammad SAW dalam I'anah Talibin jilid pertama menerangkan bismillah, ma min waraqin mulqa, ini dalam maknanya, saya bukan dalam lafadznya, mulqa fil ardi wa fihi al basmalatu atau fi ismullah illa ba'athallahu malakan yahuffu hatta yab'athallahu waliyan min awliyaihi yarfa'u. Tidak ada kertas yang jatuh di sini ada nama, ada bismillah atau ada nama Allah, kecuali Allah ngutus malaikat untuk menjaga itu, untuk menjaga bismillah, untuk menjaga nama Allah, dijaga, jangan sampai diletakkan di situ. Sehingga apa? Allah mengutus walinya untuk mengangkat. Saya heran ketika saya melihat bendera pusaka di bawah dengan 4 orang. Begitu apa? Di bawah sama berapa orang itu? Tidak berani diletakkan di bawah. Coba kita lihat buku-buku orang-orang apa? La ilaha Muhammad Rasulullah SAW. Mau Injil itu ditaruh di meja hampir sedada mejanya. Penyembah setan, bukunya ditaruh di atas, enggak berani ditaruh di bawah. Nah, ini Al-Quranul Karim. Al-Quran tidak boleh diletakkan sembarangan. Itu hadisnya kalau tidak salah dalam I'anah Talibin, dan juga yang lebih panjangnya dalam Al-Qirtas Sarah Ratib Al-Attas. Cuman kalau anak dilihat dulu udah balik belum. Kalau belum balik dia belum kena hukum. Kalau sudah balik dia kena hukum. Hukum-hukum ya yang diatur, yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kena hukumnya. Sedangkan orang lemparin Al-Quran ya hukumnya murtad. Murtad itu keluar daripada Islam. Bisa dengan asbabur riddah, gal qaulan wa fi'lan wa i'tiqadan wa niyatan wa istihzaan wa azman. Qaulan wa fi'lan wa niyatan wa azman wa istihzaan. Ini ada bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan niat. Dengan perkataan dia mengatakan sembarangan, disuruh sholat sunnah, apa itu sholat sunnah, apa itu sholat sunnah, dia menghina, keluar daripada Islam, murtad. Qaulan wa fi'lan, dengan pekerjaan ya, sujud kepada selain Allah. Wa niyatan, dengan niat, saya mau murtad besok, ada dibagi duit nih, saya mau murtad besok, langsung orang ini murtad.
Ini azman, kalau niat bareng dengan pekerjaan. Bareng dengan pekerjaannya, mau keluar daripada Islam atau menghina Allah, meyakinkan ada nabi setelah Nabi Muhammad, ada lagi nabi yang lain, bertentangan dalam usuluddin, usul agama. La ilaha illallah Rasulullah SAW. Istihza, salah satunya tadi melempar Al-Quran, atau dalam sholat taraweh, amin, Fatihah dimainin. Gimana Al-Quran dimainin? Ketawa-ketawa. Itu istihza. Kalau orang istihza menghina Al-Quran, itu asbabur riddah, sebab-sebab orang keluar daripada Islam. Dan ini diperinci dalam kitab Sulamut Taufiq. Kalau pesantren-pesantren di Betawi, di Bogor, itu ada kitab Sulamut Taufiq. Di situ disebutkan asbabur riddah, sebab-sebab orang murtad keluar daripada Islam. Ya, ini untuk pertanyaan terakhir Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Murad Harhab. Saya bertanya masalah anak bayi yang baru lahir Pak. Kalau laki-laki diajankan, kalau perempuan dikamatkan. Secara akidah kita percaya dan kita laksanakan. Tapi saya kadang-kadang bertanya-tanya secara ilmiah dan logika, sedang anak bayi ini kan belum mendengar dan belum bisa melihat. Bagaimana maknanya kita mengajarkan itu dan mengkamatkan kalau anak perempuan masuk ke jiwanya, kira-kira begitu secara ilmiahnya ya Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Allahumma salli Muhammad. Anak kecil yang belum paham, kadang-kadang kita diajarkan anak kecil ini belum tahu ya, belum mendengar, belum melihat, terus diajarkan la ilaha illallah begitu. Diazanin. Iya kalau diazanin, biar dia paham, biar dia ngerti la ilaha illallah. Itu kalau anak yang belum ngerti, kita ngomong apa dia ngikutin. Dia ngikutin. Kalau kita ngomong yang baik, dia ngikutin yang baik. Contoh, ini secara ilmiah. Ada orang mana itu yang bikin water tentang air, itu mengeluarkan molekul-molekul. Di masjid baca Quran. Masjid itu kan innama ju'ilal masjid li qiraatil Quran wa tasbih wa taqdis, lis-shalah wa qiraatul Quran wa tasbih wa taqdis, dan tidak pantas untuk urusan dunia walaupun ngobrol dunia di masjid. Nah, orang kenapa masuk masjid kaki kanan? Ini saya kasih contoh yang lain. Kenapa kaki kanan dulu? Karena paru-parunya terbuka. Paru-paru terbuka, di situ tempatnya baik semua, ada bacaan-bacaan itu yang baik. Jadi masuk ke badan kita nggak kaget, itu baik. Udaranya bagus, air dibacakan yang bagus, hasilnya bagus. Apalagi manusia, apalagi baik. Kita ucapin la ilaha illallah, anak yang belum paham akan ngikutin la ilaha illallah. Dia belum mengerti Allah, belum paham, tapi dia ngikutin ngucapin kalimat Allah. Itu aja sudah ada bekas pada diri anak tersebut. Nah ini kira-kira bagaimana Pak? Belum ini. Saya baginya belum mendengar dan belum bisa melihat. Belum mendengar. Dengar tidak, melihat tidak ya. Nah, kalau secara ilmiah, air kita bacain bismillah, air dengar nggak? Air melihat tidak? Tapi kenapa dibacakan bismillah melahirkan molekul-molekul yang bagus? Anak juga kita bacakan la ilaha illallah Allah. Ini tentu masuk kepada dirinya yang bagus pula. Kalau air saja bisa mengeluarkan molekul, bisa menjadi bahkan lebih bagus daripada obat.
lebih bagus, lebih kuat daripada obat air. Tidak melihat, tidak mendengar, tapi disebabkan dengan bacaan yang baik bisa begitu. Apalagi ini ada nyawanya, bisa bergerak, kelihatan sama kita. Tentu kalau kita bacakan ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ini kira-kira ya, kalau misalnya ada tambahan yang lain tidak apa-apa, saya jadi mendapatkan ilmu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, menarik sekali diskusi kita. Hanya saja mengingat waktunya sudah tidak memungkinkan, maka untuk itu kita cukupkan ta'lim kita di kesempatan sore hari ini. Dan untuk menutup ta'lim ini, kami mohon kepada Al-Habib untuk menutupnya dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Habib Hasan bin Alwi As-Sagaf yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur beliau dalam kebaikan, amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih kepada para jemaah sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam majelis ta'lim ini. Semoga Allah mengganti langkahnya ini dengan kebaikan-kebaikan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi terakhir, insya Allah untuk bulan depan ta'lim kita akan seperti biasa jatuh pada tanggal 20 November, insya Allah pada hari Jumat ya, hari Jumat 20 November. Kami undang kembali Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir di majelis taklim restoran Dapur Pork ini. Dan marilah bersama-sama kita tutup taklim kita dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.